Asia Tenggara sedang memasuki babak baru perlombaan senjata. Bukan lagi sekadar siapa punya jet tempur tercanggih atau kapal perang terbesar. Kini, taruhannya jauh lebih serius, rudal balistik. Sebuah senjata yang bisa melesat ratusan kilometer, menghantam pangkalan militer, bahkan kota besar, hanya dalam hitungan menit. Pertanyaannya, negara mana sebenarnya yang memiliki rudal balistik paling mematikan di kawasan ini? Latar belakang perlombaan rudal. Kenapa rudal balistik jadi rebutan? Jawabannya sederhana, efek deteren. Tidak semua negara mampu menguasai teknologi ini. Maka ketika sebuah negara punya rudal balistik, pesan yang dikirim jelas, jangan coba-coba menyerang kami. Di Asia Tenggara, persaingan ini juga dipicu oleh faktor geopolitik. Kawasan ini berada di jalur strategis, diapit kekuatan besar seperti China, India, dan Australia. Dengan tekanan eksternal dan potensi konflik internal, rudal balistik jadi senjata yang bisa mengubah kalkulasi musuh tanpa harus ditembakkan sekalipun. Bagi negara berkembang, rudal balistik adalah jalan pintas untuk memiliki senjata strategis tanpa harus membangun armada udara atau laut yang besar. Vietnam, warisan Perang Dingin. Vietnam adalah pionir di Asia Tenggara. Sejak tahun 1970-an, mereka mengoperasikan rudal Scud-B dari Uni Soviet. Rudal ini bisa menempuh 300 km dengan hulu ledak hampir 985 kg. Cukup untuk meluluh lantakkan kota besar atau pangkalan militer. Namun ada kelemahannya. Scud punya akurasi rendah. Dengan circular error probable, CEP ratusan meter. Artinya rudal bisa meleset sejauh 2-3 lapangan sepak bola. Di era Perang Dingin itu masih relevan. Tapi dalam perang modern, meleset ratusan meter bisa membuat serangan kehilangan nilai strategis. Meski begitu, jangan diremehkan. Vietnam dikenal ahli merawat alutsista lama agar tetap siap tempur. Dan keberadaan Scud masih menjadi faktor psikologis kuat. Mengingat sejarah Vietnam yang berani menghadapi kekuatan besar seperti Amerika Serikat. Myanmar, misteri di balik rudal. Berbeda dengan Vietnam yang terbuka, Myanmar cenderung misterius. Laporan intelijen menyebut mereka mendapat bantuan Korea Utara untuk membangun program rudal balistik. Ada dugaan Myanmar memiliki varian Scud yang bisa menjangkau 500 hingga 1000 km. Jika benar, ini berarti rudal Myanmar bisa menjangkau Bangkok, Singapura, bahkan sebagian wilayah Malaysia. Tapi, belum ada bukti visual atau uji coba terbuka yang dikonfirmasi publik. Myanmar menghadapi banyak tantangan, teknologi peluncuran, sistem navigasi, dan integrasi hulu ledak. Apalagi kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil membuat konsistensi program ini diragukan. Artinya, rudal Myanmar mungkin ada, tapi kemampuannya masih penuh tanda tanya. Lebih cocok disebut potensi ancaman daripada kekuatan nyata. Indonesia, masuk ke era baru. Indonesia relatif baru memasuki arena rudal balistik. Namun langkah yang diambil justru melompat ke teknologi modern. Pada 2025, TNI resmi mengoperasikan Bora 12, atau lebih dikenal sebagai KH-AN, hasil kerjasama dengan Turki. KH-AN punya jangkauan 280 km dengan akurasi luar biasa berkat sistem GPS ENS. Hulu ledaknya 470 kg, lebih kecil dari Scud, tetapi presisi menjadikannya jauh lebih mematikan. Bayangkan, satu rudal KH-AN yang meleset hanya 10 meter masih bisa menghancurkan hanggar pesawat, depot amunisi, atau radar pertahanan udara. Inilah bedanya. Scud adalah palu godam, KH-AN adalah pisau bedah. Keunggulan lain, mobilitas. KH-AN diluncurkan dari truk taktis yang bisa bergerak cepat, berpindah lokasi setelah menembak, sehingga sulit dilacak dan dihancurkan lawan. Dalam konteks perang modern, faktor ini membuat KH-AN menjadi ancaman serius bagi siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia. Perbandingan kekuatan. Sekarang mari kita bandingkan secara langsung siapa sebenarnya yang lebih unggul di lapangan. Vietnam masih menyimpan puluhan rudal Scud-B dengan jangkauan 300 km dan hulu ledak hampir 1 ton. Kekuatan ini ibarat bom terbang raksasa. Dalam skenario perang total, serangan beruntun dari 10 Scud saja bisa meluluh lantakkan kota besar atau pelabuhan militer. Namun, kelemahannya jelas, akurasi rendah. Tanpa sistem pemandu modern, rudal ini rawan meleset ratusan meter. Artinya, Vietnam lebih mengandalkan daya rusak masif, bukan presisi.
Myanmar, bila benar memiliki varian Scud-D hasil kerja sama dengan Korea Utara, berpotensi punya jangkauan hingga 700-1000 km. Ini berarti ancaman terhadap ibu kota negara tetangga menjadi nyata. Tapi sekali lagi, bukti operasional masih minim. Ada dugaan sistem navigasi dan keandalan mesin peluncurnya belum stabil, sehingga kekuatan Myanmar lebih banyak berada pada ranah psikologis daripada kemampuan tempur nyata. Indonesia dengan Khan terlihat berbeda. Meskipun jangkauan lebih pendek dibanding rudal dugaan milik Myanmar, Khan mengutamakan presisi dengan CEP hanya sekitar 30-50 meter. Dalam perang modern, satu rudal presisi bisa menghancurkan depot amunisi bernilai miliaran dolar, sementara 10 rudal yang meleset justru hanya menimbulkan kerusakan sampingan tanpa hasil strategis. Singkatnya, Vietnam unggul di jumlah dan bobot hulu ledak. Myanmar unggul di potensi jangkauan meski belum terbukti. Indonesia unggul di presisi, mobilitas, dan relevansi dengan perang modern. Inilah yang membuat perlombaan rudal di Asia Tenggara bukan sekadar soal siapa punya rudal paling besar, tetapi siapa yang punya rudal paling efektif dalam konteks perang abad ke-21. Siapa yang paling mematikan? Jika diukur dari daya hancur semata, Vietnam dengan Scud memang punya hulu ledak lebih besar. Tetapi di era peperangan modern, akurasi adalah kunci. Rudal yang meleset 300 meter bisa kehilangan nilai strategisnya. Sedangkan Indonesia dengan Khan memegang keunggulan mutlak, presisi, mobilitas, dan kemampuan melumpuhkan target bernilai tinggi. Myanmar mungkin punya potensi, tapi masih dalam bayang-bayang misteri. Jadi, siapa yang paling mematikan? Jawabannya tergantung perspektif. Apakah mematikan berarti daya ledak besar, jangkauan jauh, atau kemampuan menghantam tepat sasaran? Babak baru perlombaan rudal ASEAN. Perlombaan rudal Asia Tenggara kini memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar siapa punya pesawat tempur tercanggih, tetapi siapa yang bisa meluncurkan rudal tercepat, terjauh, dan paling mematikan. Singapura mengandalkan presisi rudal udara ke udara modern. Malaysia mencoba membangun pertahanan dengan rudal darat ke udara jarak menengah. Sementara Indonesia perlahan-lahan merintis kekuatan rudal strategis yang bisa mengubah peta kekuatan regional. Pertanyaannya, apakah ini akan menciptakan keseimbangan deterensi atau justru memicu spiral perlombaan senjata yang makin berbahaya di Asia Tenggara? Perlombaan rudal Asia Tenggara bukan lagi wacana. Ini nyata dan terus berkembang di depan mata kita. Negara-negara tetangga sudah mempercepat langkah, sementara Indonesia perlahan menyiapkan kejutan yang bisa mengubah jalannya permainan. Namun pada akhirnya, satu pertanyaan besar tersisa. Apakah perlombaan ini akan membuat kawasan lebih aman karena saling menahan diri, atau justru menyeret Asia Tenggara pada pusaran persaingan tanpa akhir? Dan bila saat itu tiba, apakah Indonesia sudah benar-benar siap menjadi penentu di langit dan lautan Asia Tenggara? Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam perlombaan rudal Asia Tenggara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan analisa strategis terbaru.